Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas hadis tentang isbal, yang mana hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik, yang mana hadisnya berbunyi: Hadits Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Baik, selanjutnya kita akan mengartikannya per kata. Hadits Bani Umar, hadis yang berasal atau yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, la yanzuru, tidak melihat, Allah ila, kepada, man, siapa atau orang yang jarra, menjalankan atau menyeret, thawbahu, pakaiannya, khuyala'a, disebabkan kesombongannya. Selanjutnya kita akan menerjemahkannya secara lengkap. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat kepada orang yang pakaiannya menyeret atau menyentuh tanah dikarenakan kesombongannya. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dijelaskan dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang buruknya salah satu akhlak manusia, yaitu yang bersikap sombong. Jadi Allah sangat marah kepada orang-orang yang sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Dan hal itulah yang membuat Allah mengusir iblis atau setan dari surga, karena kesombongannya yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal Allah memerintahkan. Allah menyebutkan juga tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi di sini Allah menegaskan kesombongan sebagai sesuatu akhlak yang tercela. Di antara kesombongannya itu adalah orang yang memakai baju seperti menyeret pakaiannya. Ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya dia mampu, dia kaya, beli pakaian mahal-mahal, diseret-seret di jalan sehingga cepat kotor, cepat rusak. Lalu dia mampu beli yang lain, yang lebih mahal tentunya. Jadi dia ingin menunjukkan kepada orang lain, dan inilah yang menyebabkan la yanzurullah, Allah tidak melihatnya, Allah mengabaikannya. Lalu bagaimana persoalannya kalau ada orang yang pakainya itu menyentuh tanah langsung, sementara itu dilakukan bukan karena kesombongan? Jikalaupun seseorang memakai pakaian yang sampai ke tanah, mungkin melewati sepatunya, mungkin melewati kakinya, sampai bermain-main di tanah, atau sampai pada keadaan yang dia itu dapat menyentuh kotoran yang ada di tanah, maka itu menjadi tidak boleh.
karena nanti akan membuat pakaiannya kotor dan tidak bisa dibawa sholat. Jadi kedua-duanya tidak baik. Cuma ketika seseorang memakai pakaian itu karena sombong, dia jadi berdosa. Allah marah kepadanya. Dan ketika seseorang memakai pakaian yang menyentuh tanah bukan karena sombong, itu juga tidak baik, karena pakaian itu cepat rusak dan juga mubazir, dan pakaian itu tidak layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa kaitan hadis ini dengan pendidikan? Hadis ini bersikap tentang materi akhlak. Jadi, pendidikan yang dikembangkan dalam hadis ini adalah pendidikan akhlak, di mana seseorang tidak boleh sombong di dalam kehidupannya, karena itu adalah akhlak atau perbuatan-perbuatan buruk yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, sombong inilah yang menyebabkan setan diusir dari surga. Sekalian yang disebutkan di dalam hadis ini, manjarra thawbahu khuyala'a, menyeret pakaiannya dengan sombong. Tapi kesombongan ini tidak boleh dalam hal-hal lain. Jadi bukan dalam hal pakaian saja, tapi dalam hal yang lain juga, seperti sombong karena diberi nikmat yang lebih, diberi motor misalnya, diberi kesempatan jadi mahasiswa, diberi kegantengan, diberi kecantikan, kekayaan, dan segala macamnya, yang pada intinya harus membuang, menghilangkan segala bentuk kesombongan. Kemudian berpakaianlah dengan cara yang pantas, yang baik, yang dalam kehidupan kita tidak terkesan keluar dari hal-hal yang dipandang baik oleh masyarakat secara umum, dan juga tidak mengurangi kesempatan serta kebaikan kita dalam melaksanakan ibadah. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan dalam hadis sombong dan isbal ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu datang pada diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.